ini kan dokter detektif ini sudah sangat viral ya di media sosial dan perseteruan antara dokter dan dokter kan dimulai dengan hadirnya Doktip ini kira-kira gitu. Kira-kira apa pesan dari Dokter Andreas terhadap masyarakat ya atas polemik tentang perseteruan antara dokter ini yang saling menjelek-jelekkan produk kira-kira gitu. Siap. Nah, jadi balik lagi ya, kita nggak bisa melarang atau membatasin siapapun untuk membuat suatu konten. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ihsan Hamdi Armayuda Siregar, SHMH. Hari ini kami kedatangan tamu spesial, seorang yang berprofesi sebagai dokter yang sangat cukup terkenal di Sumatera Utara. Selamat bergabung, Bang. Ya, kita perkenalan dulu, Bang. Siap. Izin, Bang, perkenalkan diri dulu, Bang, biar akrab. Oke. Saya Dokter Andreas di Andreas Henry Sitonggir. di mana, Bang? Jadi saya dokter di Medan. Jadi saya berprakteknya di Pancing di Jalan Komplek Tomang. Oke, Bang Dokter Andreas Henry Sitonggir. Iya, benar. Oke. Spesialisasi dokter apa? Profesinya spesialisasi apa itu, Pak? Nah, jadi kebetulan saya memang umum, tapi saya bergerak di bidang estetik dan kebetulan juga saya sebagai magister hukum kesehatan. Magister hukum kesehatan ya. Saya lihat juga di media sosial cukup terkenal juga nih, Bang Dokter Andreas. Sering untuk konsultasi kesehatan juga ya, Bang? Betul. Secara online ya. Betul. Ini Bang, permasalahan yang saat ini sangat viral ya Bang, tentang produk-produk kecantikan ini muncul seseorang yang kita kenal sebagai Doktip. Ya. Boleh Bang dikasih pemahaman kepada kita agar masyarakat tahu siapa Doktip itu kira-kira gitu. Ya. Jadi sebenarnya Doktip ini awal mula pun munculnya saya melihat dari FYP ya. FYP itu kan ketika kita explore atau melihat scroll sosial media, walaupun dia tidak menjadi kita nggak mengikutin, tapi tetap muncul kan sosial media kan seperti itu ya. Nah, waktu saya melihat itu kalau nggak salah kejadian bulan 9 tahun 2024. Nah, kemudian saya lihat, karena saya penasaran, saya buka kembali profilnya gitu ya. Pada saat itu followersnya belum terlalu banyak, masih sekian ribu lah gitu. Followersnya nggak terlalu banyak lah, masih kayak coba-coba mungkin ya dulu ya. Iya. Karena dengan kostumnya, dengan tampilannya seperti itu, jadi kan menarik masyarakat untuk melihat nih. Aku pribadi itu penasaran sekali nih ngelihat, wah ini keren nih kan gitu ya. Ada topengnya ya. Iya, pertama kali ada wanita berhijab kemudian pakai topeng gitu ya. Iya. Jadi namanya dokter detektif. Nah, aku sempat melihat terus-menerus. Nah, tapi ada beberapa part yang aku rasa sesat dan aku bertanya-tanya kepada sejawat-sejawat yang lain. Ini namanya dokter detektif. Apa benar seorang dokter? Kan kita bertanya nih. Benar. Ya. Karena kalau di dalam kode etik kami sebagai dokter, kami kan sudah diatur kode etik kami di dalam nomor 029 tahun 2022 bahwasanya kalau kita bersosial media harus menyertakan nama kita lengkap. Benar. Ya, contoh saya ini akun saya namanya Dokter Andreas Henry Sitonggir. Ketika mereka mengecek di dalam KKI, di dalam situs online KKI, benar Dokter Andreas adalah seorang dokter. Nah, kalau saya coba berkali-kali melihat dokter detektif itu tidak pernah muncul di dalam online KKI, gitu. Jadi kolegium kami tidak ada yang namanya dokter detektif, terdaftarnya tidak ada, gitu. STR-nya tidak ada. Nah, untuk kemudian aku selalu bercerita dengan sejawat-sejawat, ini dokter detektif namanya si
dokter Amira Faranas, nah gitu-gitu ya. Aku sampai lihat lagi, oke. Karena kan kita kan ini ya, penasaran ya. Benar. Cari tahu deh, nggak ada juga. Iya. Jangan-jangan ini bukan sejawat kita, kan begitu nih. Timbul pertanyaan besar, ya bisa aja dia S1-nya dokter tapi profesinya nggak dokter. Benar. Gitu ya. Jadi bisa aja SCAT, sarjana kedokteran tapi bukan dokter. Iya. Kan bisa aja. Bisa. Nah, akhirnya dapat informasi bahwasanya namanya adalah Samira. Waktu Samira. kita cek Samira, oh iya ada. Akhirnya aku mengakuin dia sebagai sejawatku dong. Nah gitu ya, oh, oke kita lanjutin cerita, lihat kontennya. Nah sampai akhirnya sesat karena dia sejawat kita, karena kita udah tahu ini adalah sejawat kita luruskan dong. Nah kalau dia bukan sejawat kita, mungkin kita ya udah bodo amat. Kan gitu, atau juga dokter-dokteran, Iya. nah, dokter abal-abal, ngapain harus kita counter? Orang masyarakat tahu dia bukan dokter kan gitu. Ini karena dia seorang dokter, beneran dokter, akhirnya kita berniat untuk mengcounter konten dia yang sesat. Walaupun tidak semuanya sesat, tapi ada yang sesat ini sangat krusial menurut kitanya. Contohnya Bang, kira-kira? Mereview satu produk di mana produk tersebut sudah ber-BPOM. Kami sebagai dokter tidak ada wewenang atau tidak ada dipelajari tentang mereview. Kami hanya promosi kesehatan, preventif untuk mencegah kesakitan, rehabilitatif. Nah, fungsi kami adalah seperti itu dalam tenaga kesehatan, tenaga medis seperti itu. Tapi ini kok kemudian ada yang seolah-olah dia sebagai ahli kimia. Ini kan mereview satu produk, ini kan dia isinya kimia bukan darah. Betul. Gitu. Kalau misalnya dia mereview, oh ini hasil lab darahnya si Polan. HbA1c-nya ternyata 7, kok harus hati-hati. Dia dengan gaya dia edukasi boleh ya. Kok harus hati-hati, kok nggak boleh makan ini, kok harus begini, itu boleh. Karena itu adalah hasil lab kimia darah. Kalau ini kan senyawa kimia produk. Yang kami nggak pernah dipelajari di dalam materi kuliah kami dalam kedokteran. Retinol, niacinamide, vitamin C, kami nggak pernah pelajarin itu untuk kemudian memakai gelar itu untuk mereview satu produk. Kan balik lagi, dokter itu kita bilang kulit kacang kau makan, kau rebus itu jadi obat, pasti diminum. Kan begitu ya? Daun jati, entah daun apa, rumput pun kita rebus, kau minum airnya. Kalau misalnya dokter bilang, kau rebus rumput 1 kilo, yang 2 liter jadi 100 cc itu jadi obat, pasti dibuat, pasti diminum. Itulah dokter. Iya. Gitu. Jadi maksud kita tuh jangan seperti itu, karena masyarakat ini yang awam berbahaya ketika melihat suatu konten yang itu sesat. Begitu. Menurut Dokter Andreas, kira-kira dokter detektif ini spesialisasinya keilmuannya kemana nih kira-kira? Umum ya? Umum. Bukan tentang skincare, produk skincare bukan ya? Jadi di kedokteran itu estetik bukanlah suatu keilmuan spesialistik. Tapi itu adalah pelatihan. Gitu. Jadi misalnya nih, aku Dokter Andreas ikutin pelatihan sunat dengan menggunakan alat yang teknologinya seperti ini. Aku boleh, aku dapat sertifikatnya dan aku melakukannya di lapangan. Sama seperti estetik juga. Dia mengikuti seminar estetik, bahwasanya ini sudah memahami keilmuannya, memperdalam keilmuannya, tapi bukan spesialistik. Begitu. Jadi dokter umum bisa mengerti tentang estetik. Bukan dokter kulit, beda lagi. Oke. Kira-kira menurut Dokter Andreas, ini kan dokter detektif ini sudah sangat viral ya di media sosial, dan perseteruan antara dokter dan dokter kan dimulai dengan hadirnya doktip ini, kira-kira gitu. Kira-kira apa pesan dari Dokter Andreas terhadap masyarakat ya atas polemik tentang perseteruan antara dokter ini yang saling menjelek-jelekkan produk, kira-kira gitu? Siap. Nah jadi balik lagi ya, kita nggak bisa melarang atau membatasin siapapun untuk membuat suatu konten.
Ya, betul. Artinya seperti itu ya. Benar. Dia bebas, mau siapapun bisa membuat konten. Tapi balik lagi, harus bisa dibuktikan bahwasanya konten tersebut adalah benar. Dengan cara, ya masyarakat harus pintar. Apa landasan dia membuat konten tersebut? Contoh begitu. Jadi simpelnya seperti itu ya. Karena kalau saya misalnya terlalu straight to the point bilang, oh dia tuh sesat, itu nggak elok. Nggak elok ya. Jadi jatuhnya kau menjatuhkan dia. Nah, jadi kita lebih bagus, aku lebih bagus kayak mengarahkan bahwasanya masyarakat ketika misalnya aku nih memberikan edukasi, bahwasanya ada satu produk yang isinya ini, kau nggak bisa gunakan kecuali kau konsultasi ke dokter dulu. Nah gitu. Kenapa? Aku akan jabarkan kenapa. Karena ini adalah seperti ini, jurnalnya seperti ini, harusnya seperti itu nih. Kalau yang sebiji ini kan nggak begitu, gitu. Sebiji ini ya. Sebiji ini selalu berkonten suka-suka hati dia aja. Iya. Oh, udah jurnal sana, nggak ada jurnal ditunjukin, gitu loh. Jadi suka-suka hatinya aja. Memang ini begini, ini udah klaimnya bagus, ada lagi hinaan dia. Misalnya, oh ini sudah saya cek isinya benar sekian persen, tapi harganya terlalu mahal. Sampai ke harga pun dia kasih tahu overprice, bukan overclaim lagi, jadi overprice. Jadi aku nggak paham ya, hal-hal kayak gini harusnya masyarakat nggak usah lagi menjadi nggak lagi dipertontonkan ke masyarakat, dan masyarakat juga harusnya nggak usah berkomentar atau memprovokasi. Harusnya seperti itu ya, karena balik lagi kayak ke saya, provokasi itu kan selalu ada ya. Saya mention Dr. Andreas. Aku nggak pernah mau nanggepin itu. Kenapa? Karena saya tahu lawan saya ini memang udah nggak bener. Nah, jadi lebih bagus aku memberikan konten kembali untuk mengedukasi bahwasanya hal yang benar adalah seperti ini. Dan saya tidak mau men-stitch video orang. Saya nggak pernah men-stitch video orang untuk meluruskan itu, saya tidak pernah. Lebih bagus saya membuat konten sendiri, ketika diterima masyarakat silakan, enggak juga nggak apa-apa. Yang penting masyarakat sudah memahami, sudah melihat, dia nanti akan mencari tahu sendiri kebenarannya. Ketika aku punya pasien, aku akan jelaskan lebih enak. Ya jadi saya lebih begitu saja. Misalnya ada pasien saya, benar nggak kata si dokter ini begini? Ya saya akan jelaskan. Ini benar dengan keadaan seperti ini. Tapi kalau untuk keadaanmu tidak bisa seperti ini. Nah, jadi kan dia kompleks. Dia tanpa menyinggung produk orang lain kan? Betul. Tanpa tapi kalau memang saklek nggak bisa, kita bilang nggak bisa. Contoh infus whitening. Dok, ada nggak infus whitening? Nggak ada. Tapi dokter sana bilang nggak ada. Mana dokternya? Ayo, aku berani. Gitu. Kenapa? Karena memang tidak ada. Infus whitening itu tidak ada. Begitu. Terakhir nih dok. Kita mengetahui ya adanya perseteruan antara dokter Andreas sama dokter yang tersebut ya. Kira-kira itu permasalahannya gimana kira-kira dok? Ya itu, jadi permasalahannya kayaknya lebih ke baper ya. Baper ya? Siapa yang baper? Dokter atau dokter? Sama-sama baper mungkin. Sama-sama baper ya? Kalau saya bilang saya nggak baper, terlalu naif. Terlalu naif ya? Jadi memang awal mulanya itu saya hanya mengcounter satu video di mana perlakuan beliau ini tidaklah benar. Karena sudah ada badan yang berwenang di dalam mereview. Benar. Pre-market, post-marketnya sudah ada yang badan berwenang. Tapi kan masyarakat boleh, tapi tidak untuk di publik. Karena kita tidak tahu prosedur di dalam melakukan uji lab suatu produk yang sudah jadi, yang sudah diedarkan. Itu ada banyak, kita menguji apa? Misalnya, menguji air mineral, contoh begitu. Apa yang diuji? Bakterinya, pH-nya, jamurnya, apa segala macam. Nah, waktu kita menguji, apakah kita hanya memberikan, nah ini uji dong, tolong dong. Nggak begitu. Dia harus meminta kemasannya harus tertutup rapat. Keluar dari mana dulu ini, kode batch, kode produksinya ada atau tidak. Apakah itu tidak terkontaminasi dengan yang lain? Ada nggak lain-lain faktor yang memicu bahwasanya hasilnya ini nanti jadi bakterinya lebih dari 5. Kita kan ada standar bakteri tidak boleh lebih dari 5 E. coli-nya dalam 100 mili. Nah, apakah kita memberikan 100 mili? Bisa jadi dia memberikan hanya 10 mili. Benar. Kan begitu. Jadi itu
prosedur-prosedur itu kan harusnya dilakukan oleh pihak berwenang. Aku jelaskan itu di dalam satu kontenku. Ternyata aku habis dihina. Sama Gitu. dokter Betul. yang menjadi terlapor nggak ya? Ya, jadi aku ngerasa jadi kayak ngerasa oh ini sainganku. Padahal nggak seperti itu gitu loh. Aku cuma memberitahu nggak seperti ini. Ini loh landasannya ada BPOM RI nomor 3 tahun 2022. Ada loh undang-undang kesehatan kita seperti ini. Dokter itu kerjanya adalah promotif, preventif, kuratif, bukan untuk mereview bahan kimia. Kami nggak ada pelajarin ini loh, gitu loh. Tapi memang masyarakat lebih tertarik dengan konten yang memang viral yang nggak jelas gitu loh. Bukan malah edukasi yang diambil, tapi viral-viral nggak jelas ini lebih tertarik ke merekanya. Nah, untuk kemudian selanjutnya dia memposting wajah saya saat saya live mengedukasi kepada masyarakat. Dia capture, dia bikin di konten VT, TikTok dan di IG. Jelas captionnya tuh fix bukan dokter, just tipper, nah gitu. Nanti kemudian aku coba langsung segera laporkan ke pihak berwajib dengan menyertakan STR aku, bahwasanya aku seorang dokter, Ikatan Dokter Indonesia aku berikan, kemudian ada ijazah dan lain sebagainya yang menyatakan bahwasanya aku dokter. Nah itulah maka kemudian dia menjadi tersangka. Sampai sekarang kita ada gelar perkara khusus ya dari Barreskrim, panggilan tanggal 7 nanti. Sudah penetapan ya? Sudah penetapan. Dari 17 Maret itu sudah menjadi tersangka, panggilan pertama 26 Maret untuk panggilan pertama BAP TSK, untuk BAP kedua tidak dilakukan, nggak tahu karena apa. Kemudian kita ada panggilan dari Barreskrim untuk gelar perkara khusus ketersangkaan beliau. Nanti kita akan hadapin di tanggal 7. Baik, dokter, tetap semangat ya. Siap. Ya. Baik, kepada masyarakat cukup sampai di sini diskusi kita. Semoga apa yang disampaikan oleh Dr. Andreas bermanfaat untuk masyarakat semua. Saya Ihsan Hamdi Armayuda Siregar bersama Dr. Andreas izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam masyarakat cerdas hukum.